Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kenikmatan yang luar biasa, yaitu kenikmatan bisa melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana perintah Allah yang kita laksanakan adalah salat dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan pembacaan salawat kita di yaumil qiyamah nanti diakui sebagai umatnya. Amin. Allahumma amin. Baiklah, kita melanjutkan pengajian kita surah Al-Anfal ayat 34. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Allah tidak akan memberikan azab kepada mereka walaupun mereka ini menghalangi Nabi dan para sahabat orang-orang Islam dari Masjidil Haram. Wa ma kanu awliya'uhu, dan tidaklah mereka ini merupakan penolong. Sesungguhnya in awliya'uhu illal muttaqun, penolong daripada aulia-aulianya Allah, penolong-penolongnya Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sebab daripada Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab orang-orang kafir pada saat itu, sedangkan mereka ini sudah layak untuk diazab oleh Allah. Kenapa sudah layak? Wa hum yasudduna 'anil masjidil haram yamna'una an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Mereka menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beribadah di Masjidil Haram, beribadah untuk haji dan umrah. Wa ma kanu awliya'uhu kama za'amu, dan mereka ini menyangka bahwa mereka inilah yang layak untuk mengurus daripada Masjidil Haram. Jadi menyangka bahwa mereka ini penguasa, padahal kata Allah wa ma kanu awliya'uhu, mereka ini tidak patut untuk mengurus daripada Masjidil Haram. Sesungguhnya aulia-aulianya Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tetapi mereka kebanyakan tidak mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab orang-orang kafir, sedangkan mereka itu sebenarnya sudah layak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa karena sebab masih adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan karena masih ada orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada orang yang minta ampun.
Sebab itulah azab ini tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita bermaksiat, ketika kita lalai, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak tegur kita langsung? Kenapa Allah tidak kasih azab kepada kita? Karena di antara kita ini masih ada mereka-mereka yang masih mau memperjuangkan agama. Masih ada di antara mereka ini orang-orang yang mau beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah menjadi sebab orang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan turunkan azab kepada tempat tersebut. Karena masih ada orang yang beriman. Bahkan jangankan azab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat selagi masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Bukan beribadah, kata Nabi, Allah, Allah. Akan ada satu masa nanti ketika setelah Nabi Isa wafat, Imam Mahdi juga wafat, kemudian ini terus berkehidupan manusia terus berlanjut, akan ada suatu masa mereka ini sudah tidak tahu lagi amal ibadah. Yang mereka tahu hanya Allah. Ketika ditanya kenapa kamu ucapkan Allah, kami tidak tahu, kami hanya mendengar nenek buyut kami dulu mengucapkan Allah, maka kami ucapkan Allah. Akan datang masanya itu dia percaya Allah, tahu bahwa tapi amal ibadah sudah tidak tahu lagi. Maka pada zaman itulah nanti Allah Subhanahu wa taala akan tiupkan angin dari arah Syam yang akan mencabut nyawa-nyawa orang yang tersebut yang masih bisa sebut nama Allah. Nah, jadi menyebut nama Allah itu adalah suatu karunia yang besar. Bahkan jangan mereka nggak sholat, mereka nggak tahu ibadah, tapi hanya bisa nyebut nama Allah. Sebab mereka bisa sebut nama Allah, hari kiamat tuh Allah tunda. Ada orang yang istighfar di satu kampung, sebab dia istighfar, azab Allah tuh nggak jadi turun di kampung tersebut. Wah, kalau ada instansi yang paling bagus, instansi apa namanya itu ya, sejenis apa kayak polisi gitu kan. Ini mereka hebat, tapi ada yang lebih hebat di antara mereka. Siapa mereka? Kalau seandainya polisi ini membasmi kejahatan, ada yang lebih hebat lagi. Yang lebih hebat itu adalah gegana. Gegana. Tim gegana. Bukan tim galau gelisah merana, bukan. Tim gegana itu adalah tim yang khusus untuk menjinakkan bom. Untuk menjinakkan bom. Jadi kalau ada di suatu gedung yang ada bom di dalamnya, maka yang akan turun tangan itu tim gegana. Tim yang hebat, pasukan khusus. Dia jarang nampak, tapi sekali gerak, sekali action itu bom tidak jadi meledak. Konsekuensinya hebat, bajunya lebih besar. Begitu juga kita, orang yang selalu taat ibadah, orang yang selalu rajin istighfar, orang yang selalu ingat sebut nama Allah, kita ini menjadi sebab dunia ini belum dikiamatkan oleh Allah. Kita ini menjadi sebab azab Allah ini tidak diturunkan di tempat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan seperti ini berarti kan sesuatu hal yang luar biasa. Kalaulah tim gegana ini menyebabkan bom tidak jadi meledak, hanya satu gedung tidak jadi meledak, dia akan dibayar, orang akan senang. Nah, satu kampung, ini satu kampung, atau tidak sampai satu kampung lah. Kalau seandainya ada bom di sini, tim gegana itu muncul, bom itu tidak jadi meledak, yang senang paling berapa orang sekitaran. Tapi kita, nah, kalau umumnya kita masih sebut nama Allah, satu dunia kita selamatkan dari hari kiamat. Bayangkan. Kalau kita ini ada di kampung ini, berarti ketika kita ibadah, satu kampung ini tidak jadi kena azab sebab kita yang masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kasih sayangnya Allah. Makanya perintahnya dalam Al-Qur'an, di sini Allah serangkan. Nah, siapa sih orang-orang yang terdekatnya Allah? Ya orang yang bertakwa saja. Kalau kita tidak bisa menjadi sebab
tidak diturunkan azab Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bertakwa, maka Allah perintahkan dekati mereka. Ya, makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu katakan, kita ulama-ulama itu katakan, perbanyaklah duduk dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati dengan kalam-kalam hikmah, sebagaimana tanah yang kering disirami oleh air hujan. Supaya apa? Supaya kita ini kebagian daripada berkahnya. Berkahnya itu apa? Enggak Allah kirim azab kepada kita. Kita ini apa namanya itu? Ya namanya kita belum terlalu takwa-takwanian lah, gitu kan? Doanya masih Rabbana atina lah anggapan, gitu kan? Takwanya belum begitu sempurna. Bagaimana caranya? Dekati mereka yang sudah sempurna. Makanya dalam kitab Al-Ala itu, kalau kita mau tahu sifat seseorang tuh lihat temannya. Kalau temannya itu orang yang bertakwa, maka dia juga nanti insya Allah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, kata Allah, wahai orang-orang beriman, ittaqullah. Takwa, bertakwa kepada Allah. Takwa itu artinya takutlah dengan Allah. Takut itu apa sih maknanya? Kita kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah itu kata ulama bukan menjauh dari Allah. Ya, takut kepada Allah itu kita dekati, kita mendekat kepada Allah, bukan menjauh. Kita kalau tidak takut di dunia saja dengan sesuatu hal, kita akan bahaya. Tapi takutnya kita dengan perkara dunia, kita harus jauhi. Lagi motor, takut kena razia, jauhi razia. Kalau kita tidak takut malah mendekati razia, wah kita kena batunya, gitu kan? Ada harimau, takut dengan harimau, jauhi harimau. Tapi kalau kita tidak menjauhi harimau, maka kita akan kena terkam, kita akan kena gigit, kena makan, habis mati. Kalau kita takut dengan Allah, dekati Allah, bukan malah menjauh. Tapi kalau kita menjauh dari Allah, maka kita akan celaka. Kalau orang yang takut dengan Allah, dekati Allah. Nggak bisa takut dengan Allah, belum sempurna. Sholat kok belum khusyuk, zikir kok belum nikmat, ngaji kok belum enak, gitu. Ya, ngaji kok masih kepikiran ke sana sini. Cari siapa yang ngajinya khusyuk, cari siapa yang ngajinya sholat. Sholatlah di sampingnya, ngajilah di sampingnya. Kita aja. Kita tengok santri itu, kalau santri putra itu kan, kalau sholatnya biasa, gurunya tidak ada, itu biasa aja tuh, biasa aja. Coba kalau sebelahnya si Rahmat, sebelahnya sholatnya Ustaz Nasir misal, itu khusyuknya luar biasa. Allah, dijaga betul, jangan sampai gerak dikit aja. Itu sudah bukti. Ya kan? Kemarin imam Ustaz Nasir pas di belakangnya, gitu kan. Itu khusyuknya luar biasa, masya Allah. Kayaknya Al-Baqarah dibacanya di rakaat pertama. Luar biasa. Itu bukti bahwa ketika kita dekat dengan orang soleh, dekat dengan orang takwa, dekat dengan orang khusyuk, menjadikan kita tuh khusyuk. Kenapa kita tidak sadar gitu? Kita malah ada orang soleh malah jauh, ada guru malah ngilang. Gurunya lewat, santri ada situ, ada empat. Pas nunduk bentar, nah hilang. Allahu Akbar. Aneh kan? Karena perintah Allah itu bukan menjauh dengan orang tidak. Wa kunu ma'as shadiqin. Tidak mampu takwa, dekatlah orang yang bertakwa. Kita kalau ngaji, khusyuk misalnya. Khusyuk nih ngaji. Ada orang yang yang tidak khusyuk, dia mendekati kita. Lihat tujuannya. Kalau tujuannya mau ikutan ngaji, oke, kita biarin aja, biar dia ikut fokus. Tapi kalau ngajak ngobrol, lari gitu. Cari siapa yang khusyuk. Nih, ketika kita ngaji misalnya, lihat, kok tak fokus ya? Ini kawan sebelah nih ngobrol, cari siapa yang fokus ngajinya. Pindah, duduk di sana, dekat sama dia. Insya Allah selesai. Tapi kalau kita tidak fokus, cari orang. Nah, ada yang fokus, dekatin. Dosa lah ngejos-ngejos nian. Itu kurang ajar tuh. Itu kurang ajar namanya. Orang tujuannya dekat orang supaya kita malah bertakwa, tambah khusyuk ngajinya, tambah fokus, malah dia nyari siapa yang fokus ya.
itu fokusnya dekat di situ. Biasa baik ya, jangan jasnya Ustaz belum datang juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu salah, ya. Salah. Itu salah. Jangan kita ganggu mereka. Karena apa? Sebab mereka itulah, sebab dia yang masih khusyuk itulah kita ini masih diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dalam satu kelas tidak ada yang ngejos kayak gitu, Pak. Hancur semuanya itu. Dalam satu kampung, ini masjid tidak ada lagi bunyinya, tidak ada lagi yang mau azan, tidak ada lagi mau ke masjid. Maka apa kata Nabi SAW? Masjid ini jantungnya kampung. Kalau masjidnya tidak hidup, sama seperti jantungnya dalam tubuh orang itu sudah tidak berdetak lagi, mati berarti. Ya kan? Kalau masjidnya hidup, maka kampungnya akan hidup. Gitu. Maka satu lagi itu sama. Kalau seandainya ada orang yang masih mau khusyuk, masih mau belajar, biarkan. Kita support. Kita malah jangan ganggu-ganggu. Biasa baik dunia ini, jangan dianggap serius. Dia tuh bukan sedang mengamalkan dunia, dia tuh sedang cari akhirat. Kalau dunia ya nggak usah serius-seriusnya. Kalau orang lagi kerja ya lah santai ya, santai baik gitu kan. Kalau tukang ya santai dia ya. Nah, kalau kita untuk akhirat nggak bisa santai. Kan untuk akhirat nggak bisa santai. Malah kalau ada orang seperti itu, kita harus dukung. Kenapa? Karena merekalah yang nanti akan menyebabkan keberkahan muncul di tempat yang lain. Ya. Iya, kalau tidak ada lagi yang mau zikir, nggak ada ulama lagi di suatu kampung, maka itu pertikaian di mana-mana. Pasti itu sudah. Kalau sudah satu kampung sudah tadi tidak ada lagi agamanya, tidak ada lagi yang menonjolkan agama di salah satu tempat itu, maka ini dunia akan hancur. Akan hancur. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Gampang. Kemarin di Gerinci banjir panjang, banjir panjang. Kemudian gunung itu sudah siaga 1 ke siaga 2 waktu itu. Udah mau sedikit-sedikit meletus. Itu Masya Allah luar biasa. Khawatirnya luar biasa. Ketika kawan-kawan itu, apa yang diusulkan sama kawan-kawan? Bukan malah jauh dah. Kita harus kirim jamaah yang dakwah di Kerinci sekarang ini. Cari jamaah. Supaya apa? Supaya dengan bergeraknya jamaah, dengan bergeraknya orang masih menebarkan kebaikan, sebab itu Allah tangguhkan azabnya. Gitu. Kalau seandainya sudah tidak ada lagi orang amal agama, selesai. Dunia ini selesai bagi Allah. Gampang bagi Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, bukan aku tidak mau, tidak. Kasihan tuh mereka tuh masih ada yang mau mentaati. Kalau ini selesai, mau di gampang aja kata Allah Subhanahu wa taala, Gunung Kerinci itu batuk aja selesai. Ya. Gempa aja selesai. Kirim angin aja tuh, tiup aja tuh, gitu. Suruh malaikat yang niup gitu kan, terbang semua kita. Hancur, mati semua. Tapi kenapa Allah tidak turun? Jangan pede, jangan pede kita maksiat tidak dikasih azab. Kadang-kadang ada orang itu di pondok kasus tidak ketahuan bangga. Aku selama di pondok bawa HP sampai selesai, tidak ketahuan. Itu bahaya. Itu bahaya. Bukan bangga kamu seperti itu. Tandanya apa? Kalau kita punya orang tua, ya kita nih sebagai anak punya orang tua, apa kata orang tua? Alantak kau anak nak balik nak idak itu orang tua sayang kok marah itu. Marah. Bukan sayang, bebas orang tua aku sayang sama aku, bisa aku kesana kesini mabuk-mabukan. Enggak, itu orang tua tuh udah tidak sanggup lagi. Kalau kita merasa seperti itu, itulah azab yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang ketahuan dikit-dikit bentar ketahuan, dikit-dikit jangan minder. Jangan sakit hati ketika dihukum. Enggak, berarti Allah mau kasih hidayah lagi sama kita. Allah ini masih mau membenarkan kita. Udah, kamu tuh di pondok, maksud Allah tuh gitu. Ini tidak baik, dikasih tahu. Akhirnya apa? Harusnya itu kita sadar. Bukan makin ketahuan, makin jadi. Wah, rupanya strategi menyembunyikan kemarin itu masih salah. Enggak gitu, caranya bukan seperti itu. Kita malah membenah. Sama kayak kita masuk ke dalam ketahuan sama polisi, mencuri ketahuan, gitu kan? Masuk ke dalam penjara. Yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan jangan sampailah mencuri lagi.
kalau masuk penjara nanti susah, anak kasih makan apa, bini tidak tahu apa. Tahu-tahu kita penjara 15 tahun, pulang dari penjara bini rupanya lah kawin lagi lah, kacau pula. Menderita, bukan yang dipikirkan di penjara. Wah, salah strategi saya kemarin tuh. Harusnya bukan di sini, harusnya ke sana. Nah, sudah. Ini kurang ajar nih. Kalau seorang seperti ini jangan ya. Jangan istighfar banyak-banyak ya. Kadang-kadang kita bangga, wah tidak ada ketahuan, tidak ditegur, gitu kan, tidak diturunkan azab sama Allah. Gitulah umat zaman dahulu tuh, umat Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Nabi Nuh, apa yang kau bicarakan betul apa tidak? Kalau memang betul azab Allah itu turunkanlah sekarang. Sampai Nabi Nuh angkat tangan, ya Allah, sudah nantang seperti itu. Kata Allah SWT, buat perahu. Sudah buat perahu. Apa kata orang-orang itu? Ketawa dia dalam itu. Wahai Nuh, mau kau taruh di mana tuh perahu itu? Mau kau tarik pakai onta atau mau kau seloncorkan dari atas padang pasir itu ke bawah sambil ketawa? Apa jawaban Nabi Nuh? Saat ini kamu menertawakan kami, tapi ingat akan ada masanya kami menertawakanmu. Benar, turun hujan lebat. Hujan lebat, semuanya diperintahkan Nabi Nuh masuk ke dalam sebuah kapal, binatang-binatang sepasang masuk ke kapal, bahkan anaknya sendiri pun nggak percaya kalau itu azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia daki, istrinya pun dia mati juga kena azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daki gunung, dipanggil sama orang Nabi Nuh. Mana ayatnya itu? Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, yuk sama kami, yuk naik perahu sama kami, wala takum minal kafirin, jangan sama orang-orang kafir itu. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku enggak mau. Aku mau panjat ini gunung saja. Gunung ini insyaallah bukan insyaallah ya. Gunung ini pasti akan menyelamatkanku, katanya. Ya'simuni minal ma, akan mencegah dari ma. Qala la 'asimal yauma. Ketahuilah tidak ada yang selamat di hari ini illa marrahim, kecuali orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah pada saat itu Kan'an yang merupakan anak Nabi Nuh pun tenggelam. Karena apa? Karena tidak percaya. Karena sudah nantang. Sama ulama segitu yang menentang Nabi Ibrahim, apa benar Tuhanmu itu benar, coba akhirnya dilempar Nabi Ibrahim ke dalam api. Nabi Ibrahim enggak panas, yang panas mereka yang di luar. Namrud gitu juga, Allah matikan dalam keadaan karena nantang, karena dia bangga, wah aku seperti ini tidak ada yang menegur, aku tidak ada azab, ternyata azab Allah tuh enggak ada. Sebenarnya bukan Allah tuh tidak mau turunkan azab, enggak, Allah tuh masih lihat tuh ada nabi, ada masih orang-orang yang beriman. Allah masih pikirkan gimana caranya untuk ngasih hukuman kepada mereka. Kalau di akhir zaman tuh seperti itu. Kita jangan merasa aman, maksiat tidak diazab, maksiat tidak ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ada pikiran keburukan, ketika langsung ditegur sama Allah, cepat sadar. Supaya apa? Supaya tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kata Allah, in auliyahu illal muttaqun. Tidaklah kekasih Allah itu kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan orang itu tidak mengetahui. Merasa dialah yang paling disayang sama Allah, merasa dialah yang paling di kayaknya memang Allah ini luar biasa baik nih. Aku ini tidak pernah ditegur, tidak pernah dikasih azab, tidak pernah dikasih musibah, tidak pernah dikasih ujian. Tidak. Kalau kita tidak pernah dikasih ujian, berarti Allah Subhanahu wa taala sudah tidak rindu lagi dengan kita. Sesungguhnya orang yang beriman itu selalu diuji oleh Allah. Karena ujian bagi orang beriman merupakan kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini menjadi sebab kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan
menjadikan kita orang yang makin hari makin nikmat ibadah, makin nikmat salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Amin. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.